mulus-mulus aja nih Mas, lo pakai harian dengan trayek Jakarta yang kayak sekarang nih Mas nih gitu. Di Instagram mulus-mulus aja, di dunia nyata enggak. Selama gue pakai itu ada aja terus, gue sampai ajak ngobrol mobilnya. Lu gila ya, lu gini amat sama gue. Dan apa ya? Kayak udah gue banget aja gitu sih Wan, kayaknya Wan. Iya. Ini si WRC ini. WRC benar. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Gurusan di channel Indonesia di konten Warisan Wawancara Rizwan. Spesial nih kali ini. Seperti biasanya spesial, orangnya, mobilnya spesial. Kalau yang ini banyak banget yang request nih Mas nih kebetulan ya kan. Karena waktu itu kita sempat bikin konten bertiga sama Adi. Iya benar. Yang udah 1,5 jam orang masih bilang, "Mas kalau kecepetan, kurang lama." Iya. Lu ngerendahin kuota gua Mas, kuota gua masih ada katanya gitu deh. 1,5 jam obrolan gua Mas Juju sama Mas Adi KZ. Sekarang request kalian, kemarin Adi udah tuh dua-duanya dibawa ya kan, sekalian deh tuh. Nah sekarang kita ngobrol sama Mas Juju Margono. Halo Mas Juju. Halo. Sehat ya Mas Juju ya? Sehat, alhamdulillah. Thank you banget tadi undang ke sini. Wah, gua Mas yang thank you banget nih udah menyempatkan waktu buat ngobrol-ngobrol di kantor kita nih. Mas Juju ini salah satu senior gue yang paling gue yang kayak nih. Gila. Mantep nih gitu ya kan, selalu berpegang teguh dengan omongannya nih. Iya. Nah, buat teman-teman yang penasaran nih, gue bakal ngobrol-ngobrol apa Mas Juju. Jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Buat teman-teman juga yang lagi cari official merchandise dari Indonesia, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya di Elite Indonesia. Tanpa berlama-lama nih Mas Juju nih, gue izin buat sedikit bertanya-tanya ya Mas ya. Monggo silakan. Mas Juju, ini kan lo gue liatin jauh sebelum gue main mobil dan nongkrong daerah selatan, lo dan teman-teman lo udah nih Mas nih. Salah satu patokan gue teman-teman, karena saat itu gilanya itu adalah mobil Jepang bervelg Mercy, dan salah satu yang memang beredar di jalanan Jakarta Selatan adalah Mas Juju dan rekan-rekannya nih yang jadiin patokan angkatan gue saat itu gitu. Gue ngeliat yang kayak gila nih, ada Grand Civic pakai Mono 3. Gila ya, the good old days ya itu ya, gila. Gila Mas, gue di jalan-jalan situ tuh selalu ada aja tuh, kalau nggak ada orangnya tuh di daerah Pati Unus, di daerah Waras. Tuh di situ tuh biasanya tuh banyak mobil-mobil ajaib yang nongkrong di situ. Ya kan, mobil Jepang, mobilnya setelannya gitu aja, catnya cakep, velg Mercy, pendek. Aduh, zaman velgnya gede-gede juga, gede-gede banget ya di situ tuh ya. Iya. Wah, dan itu beragam juga, Wan itu. Waduh gila, gue kangen sih masa-masa itu, dimana apa namanya? Gue waktu itu bahkan nongkrong di Pati Unus itu, mobilnya ada yang dandan, ada yang ambles, ada yang baut 5, ada yang tinggi, ada yang Tough GT tinggi pakai ARB snorkel gitu, 4 wheel, ada yang seret standaran banget, ada Chevrolet Louvre gitu. Jadi nongkrong bareng tanpa membeda-bedakan, tanpa ada pattern, tanpa ada lo harus begini baru keren gitu, kayak ya bebas aja. Iya, bebas aja. Gitu. Semua tuh punya jalannya masing-masing, tapi passionnya tetap sama Mas. Yang menyatukan itu passion terhadap si otomotif. Iya nggak sih? Sama lu demen nongkrong gitu lah. Dan kalau dulu nih teman-teman ya, kalau gue boleh bercerita lagi, dulu yang dilihat pertama itu bukan mobilnya memang ada nilai plusnya, tapi orangnya dulu nih. Orangnya dulu, betul. Karena kita bersilaturahmi dari ketongkrongan ke tongkrongan nih. Kalau lo nggak asik, lo nggak akan diterima nih. Lo akan susah lah berkomunikasi dengan orang itu. Kalau sekarang kan udah ada sosial media, Mas. Betul. Lo posting like saya 20.000 langsung, itu mobilnya ini segala macam. Dulu enggak. Lo main dulu, lo nuwun dulu dengan senior lo gitu, ngobrol dan ini asik nih gitu. Baru lo diterima tuh di tongkrongan. Baru, iya. Nggak kuat mental, cabut. Iya. Nggak kuat mental,
tak caw lo nggak lama sih berhenti udah main. selesai udah main pinggir-pinggir udah main itu yang penting mental bos. Mental. Bacotnya kayak buset, bacotnya. Gila itu. Bacotnya kayak anjing semua. Parah, tapi itu mas menjadikan jadinya sekarang lo jadi yang nggak gampang baperan gitu ya nggak sih? Iya nggak sih mas? Lo jadi sekarang jadi bisa lebih nongkrong, bisa lebih ketemu sama orang, bisa lebih ngebaca karakter orang ya gara-gara itu mas. Benar. Menurut gue sih kalau lo nggak di gojlok dengan yang kayak gitunya sekarang dikit-dikit kayak anjing gue baperan juga dulu sih anjing. Iya nggak sih mas? Dulu sih lu bercanda lu sih gue aduh. Parah sih. Tapi bercandanya nyelaknya depan muka Wan. Iya benar. Apa namanya? Kalau sekarang kan ada apa sih namanya tuh? Bersembunyi di akun anonim gitu. Oh iya benar. Kan? Padahal mau curhat atau ngatain. Depan muka lo penyelanya gitu kan. Iya makanya harus kuat mental lo kalau ini lu tai lu gini-gini semacam ya udah lu say sorry atau enggak udah gitu. Gue ada cerita menarik tuh ntar kalau itu bercandaan salah satu contoh bercandaan bangke banget di tahun 90-an ntar kita jadi melenceng kemana-mana nih kita nih gila emang kalau ngomong sama Rizwan tapi gini mas Juju gue mau nanya juga nih lo dari kapan suka otomotif mas dan apa yang bikin lo tuh into ke otomotif? Kalau dari kapannya gue suka otomotif tuh, jadi ceritanya gue tuh dulu waktu masih SD gue sering dibawa sama abang gue. Jadi kami 4 bersaudara, gue yang paling kecil. Gue sama abang gue yang pertama ini sering banget diajak jalan-jalan ke bengkel, ke tempat tongkrongan apa segala macem gitu-gitu. Gue beda 7 tahun sama abang gue. Jadi sejak SD tuh gue udah mulai dikenalin lah sama dia bahwa ini tuh namanya jok Recaro. Oh iya. Ini tuh velg Harje. Langsung top of the line yang dikenalinnya. Gue udah terpapar brand-brand itu yang akhirnya kemudian gue mulai wah seru juga nih nongkrong di bengkel gitu bercandaan liat abang gue gitu. Nah tapi lucunya adalah sejujur-jujurnya gue itu pertama otomotif itu motor. Bukan mobil gue intunya. Gue ke motor. Yaitu Yamaha Alfa 2R. Yamaha Alfa 2R. Trondolin kebut-kebutan liar. Terus gue jatuh, motornya bubar, guanya bubar. Itu kapan tuh mas? Itu tahun 92 apa 9 anjing tua banget. Lu itu SMP? Ini jangan dicontoh ya. SMP. Akhirnya jatuh segala macem, hancur SMP ke SMA lah itu. Karena gue masih inget itu gue les di Teknos waktu itu. Gila. Udah lama banget di Teknos. Nah itu jatuh terus almarhum bokap gue sampai marahin, sampai stres, sampai masuk rumah sakit lah gitu. Gara-gara mikirin itu, ugal-ugalan lah, sampai ada di satu titik bahwa udah lu nggak boleh naik motor lagi. Lu gue beliin mobil, udah lu naik mobil aja. Dibeliin mobilnya kala itu seharga si Yamaha Alfa. Apa tuh mas kalau yaitu VW Kodok tahun 61. VW Kodok tahun 61 yang sekarang udah jadi berapa ratus Alfa kalau itu. Dulu tuh harganya 2,8 atau 3,1 gue lupa. VW Kodok tahun 61. Jalan hidup, ada AC meskipun AC-nya begitu dinyalain mesinnya langsung gitu. Cuma persneleng sket gitu. Iya. Itu mobil yang akhirnya mengajarkan gua banyak hal. Karena rusak mulu sama bengkel. Iya. Gitu. Mengajarkan orang. Akhirnya belajar mau nggak mau jadinya. Dan itu gue ngobrol sama abang gue itu, ngobrol sama abang gue yang pertama, curhat lah gitu. Gila mas mobil gue gini-gini. Lu ikutin aja. Ini seru kok gitu. Maksudnya ikutin adalah jangan dijadiin beban nih. Jangan dijadiin beban. Lu nikmatin aja. Iya. Sampai ada satu satu momen yang ketika
sampai akhirnya gue bisa bercanda gitu bahwa mobil gue tiba-tiba hampir kebakar di Pondok Indah. Gue sampingin gitu, pinggirin, udah gue pulang naik bus. Lu tinggal tuh Mas mobil? Tinggal, kunci tinggal. Sudah pulang, loh mobil mana gitu, ditawar orang. Kalau bagus jual aja, nggak bisa, orang kebakar. Yang kayak gitu-gitu akhirnya dijadiin bercandaan gitu. Along the way, termasuk salah satunya itu buat mulai tuh dandanin tuh, ceperin apa macam. Karena waktu itu, dan itu juga jadi pelajaran berharga, 61 itu masih masih torsi belakang kan tinggal di setel, depannya tinggal cabut, mobilnya amblas. Datang tinggi, pulang. Ini gimana nih, mau ini copotin aja brenya, ya udah copotin, pulang amblas, camber minus, miring banget pasti. Gue ganteng banget pulang set, parkir, bokap gue lihat, apa-apaan nih mobil gini, bapak nggak mau tahu besok mobil harus balik standar. Anjing, besok gue ke bengkel lagi, brenya nggak ada. Hah, brenya nggak ada, orang gue tinggal. Ngapain? Oh, ini lupa gue cerita, mobil gue warnanya hitam. Interiornya putih. Mantep banget. Kodok gua hitam, interiornya putih. Lu nggak mau, gua nggak mau dong bawa bre. Iya, kotor. Kotor bos. Kita mau ngeceng ya nggak. Tinggal. Ya mau bengkel nggak mau tahu ya. Besoknya balik lagi brenya nggak ada. Dan itu harganya mahal banget kali itu bre, gua lupa berapa. Pokoknya akhirnya gua begging ke nyokap gua, minjem duit, minta duit untuk beli bre lagi biar mobilnya standar lagi gitu. Udah gitu jual bre lagi nih sama orang. Oh mahal nih naikin kan. Wah, nah dari situ akhirnya belajar tuh tentang mobil. Terus ganti mobil lah, gue menjadi Starlet. Starlet kotak itu. Nah itu baru tuh masuklah gua ke, udah mulai agak bengkelnya di sini kalau nyeperin ini pasangin pelek ini, udah mulai ngerti PCD, mulai ngerti kalau lu nyeperin tuh mesti hati-hati, gitu. Nggak ditinggal barangnya, per standar lu bawa pulang gitu. Dari situ udah tuh mulai nongkrong lah gua di Pati Yunus. Baru tuh dari awal kan banyak juga Mas orang sekarang yang cuman dari bengkel ke bengkel, nggak into ke nongkrong. Bener dong, ada dong orang kayak gitu kan. Nah, lo yang bikin lo jadi nongkrong di Pati Yunus saat itu tuh? Karena gue pengen punya banyak temen, pengen tahu kayak gini nih. Kita flashback ya kala itu ya. Misalnya gue lagi nongkrong, misalnya gue lagi makan di Somai Joni Pati Yunus gitu ya. Terus gue tiba-tiba lihat mobil lu tuh pandem gitu. Ih, tuh mobil cakep deh. Belakangnya apaan tuh ya? Itu pakai bodi kit apa ya? Yang punya siapa ya? Gue bisa serta-merta nyamperin lo, kenalan tuh. Oh iya benar. Halo mas, mobilnya bagus. Ngajak ngobrol, kenalan, saya jujur gini. Akhirnya ya dimulai dari situ, gue ngelihat juga orang-orang yang asik dan mereka menerima gue masuk dah di situ, nongkrong lah. Setelah itu makin banyak lagi tuh kenalan temennya ini, ketemu main ke tongkrongan sana yuk, ketemu makin banyak lah udah tuh referensi, knowledge, kata-kata mutiara. Iya benar. Nocan anjir. Iya gitu-gitu deh. Termasuk juga tempat-tempat yang hunting. Buat nyari barang pelek di situ tuh ini gini dia punya tuh pelek ini, Recaro dia punya tuh. Yang bener lo kenalin gua dong, kenalin ke rumahnya gitu. Pertama ya udah ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, hari kedua baru tuh masuk. Baru dikasih masuk. Baru masuk ke garasinya. Ada tuh prosesnya kan, nggak semudah itu. Benar. Gitu. Biasanya orangnya udah lebih duluan kan, kayak gitu kan. Jadi ada step-stepnya. Baru habis itu tunjukin. Lo mau yang modular, mau yang LX, mau yang Spektrum aja. Pemain. Kalau udah punya Spektrum, pemain ya kan. Oh banyak lo. Iya benar.
Gitu. Dari situ ya Mas Dari situ. nongkrong ya. Sampai sekarang deh nih akhirnya. Iya, gua tuh di zaman gua nongkrong juga tuh gua kayak kangen banget sih Mas, gua sampai sekarang tuh dulu nggak ada kata janjian. Enggak. Janjian ada tapi jam segini di sini. Iya, udah. Atau enggak kalau lagi nggak ada kerjaan gitu lu keluar dari mobil lewat jalan situ. Oh, ada iya. aja gitu, Ada, 1-2 mobil di warung Iya, gitu. iya. Woi, mampir. Banyak ada yang pulang kuliah, Iya. pulang kantor, Iya. mampir lagi situ. Emang sengaja gitu dilewatin tuh jalanan situ, padahal rumahnya jauh gitu. Kayak mampir, ada kan anak-anak gitu lewat, woi mampir, balik malam gitu. Makanya dulu tuh ada ini ama mungkin ya, ini mungkin buat sebagian orang gitu ketika ngelihat ya mungkin kayak gua gitu, gila ya jujur rajin banget ya, kuliah berangkat pagi pulangnya malam gitu, kuliahnya rajin nih 200 SKS nih pasti nih. Kuliahnya mau 1 mata kuliah non kampusnya Bener. itu yang panjang. Bener. Kadang-kadang juga mobilnya taruh di PAUN, kuliah dianterin teman biar gak bisa kabur. Udah lu gua anterin aja ya, gitu. Ntar lu balik lagi ke sini. Karena kalau bawa mobil kabur. Mobil taruh sini aja gua anterin. Gua pernah dianterin masuk teman-teman di Mustopo. Mustopo itu kan nggak boleh masuk ke dalam Mas mobilnya. Oh, oke. Ya kan, lewat di depan doang tuh kecuali mobilnya. Gue dimasuk ke dalam Mas. Ke dalam, ke ruangan dosen tuh depannya. Masukin ke dalam, tin, turun. Anjing ngulang nih di depan situ. Ntar gue jemput lagi ya. Dianterin sampai dalam, Jack. Ya itu karena itu kan. Gue mau cabut dong. Wah, jangan. Ntar lu gak balik lagi. Ada urusan lah. Ya banyak lah urusan perempuan, urusan apa. Ya lu gak bakal balik lagi. Ajak aja ke sini. Ngapain sih kita ajak ke sini? Kalau ajak ke situ, lu kalau nggak deket-deket banget, Waduh. belum nyangkut-nyangkut banget, jangan diajak. Kalau nggak besok jangan, udah nggak hubungan lagi. Atau nggak sama temen lu tuh tiba-tiba deket. Lu deket sama si anjing emang. Itu ada ininya kok, ada singkatannya kok zaman dulu DKNY. DKNY tuh. Diam-diam ketikung nih ya. DKNY. Tapi bener ya Mas ya, lu kalau bawa cewek ke tongkrongan zaman itu, kalau nggak nyangkut banget nih ceweknya jangan dibawa. Jangan. Jangan dibawa, itu kemungkinannya akan jadi beda nih. Ada juga waktu itu statementnya adalah kalau orang-orang biasa kan sebelum janur kuning berdiri itu berarti masih bebas. Kalau teman-teman kita enggak, sebelum bendera kuning berdiri. Gila. Buset, bahaya banget Nungguin mati ya. Tuh, itu ya apa namanya, emang melatih mental Bener, kita Mas. kan. Itu bercandaan yang kayak gitu tuh buset. Lu kalau nggak kuat mental sih cabut. Iya, tapi jadi yang jadi kayak gitu sampai sekarang masih main Mas. Masih main. Dan gue setiap tahun ada reuni ngobrolin hal-hal itu masih ketawa juga. Biarpun itu udah dibahas bertahun-tahun, setiap tahun tuh pembahasannya nggak jauh-jauh dari situ. Saat diingetin lagi gila ya gitu. Nah Mas, lu kan nongkrong di Pati Yunus dari dulu nih Mas nih. Iya. Dari lu pakai Starlet. Terus kan kita sama-sama tahu nih lu sempat posting beberapa kali Grand Civic Grand lu. Civic, iya. Dengan segala macam. Iya. Nah sekarang kita balik ke si mobilnya nih Mas. Oke. Kenapa sekarang lu cinta banget sama Mini Mas? Lu apa nih mobil ceritanya apa gitu? Oke. Gua pertama-tama gue emang dari dulu gue suka banget sama Mini karena historicalnya. Oke. Ini mobil selain desainnya ya, desainnya gue suka, tapi historicalnya. Monte Carlo lah, rally segala macam. Iya. Legend lah nih. Terus yang kedua adalah ada momen di mana gue sempet ngeliat ini mobil di Rover kala itu yang gue lihat di Jakarta among other cars gitu yang stands out banget. Lucu banget ya. Tapi waktu itu masih belum, ya masih admiring aja, belum yang karena gue belum pernah nyoba sama sekali. Oke. Gue belum pernah nyoba. Titiknya adalah ketika gue, jadi waktu itu 2010 atau antara 2010 sampai 2012 deh, gue lupa. Jadi ada teman gue mau jual Rover. Oke.
Mini ya teman-teman, Rover bukan Mini. Kijang. Rover Mini. Bukan Kijang. Agak beda sih dari jauh. Rover Mini, cakep mobilnya. British Racing Green, atasnya putih, joket tartan 1300 manual. Oke. Ini lu bawa aja, Ju. Hah? Bawa aja? Iya. Kebetulan waktu itu teman gua ada yang minat. Oke. Tadi kan mau gua temuin, Nah, ya. secara kita McLaren ya nggak? Iya benar. Benar. Ini lu bawa aja, Ju. Gitu. Serius lo? Iya. Lu taruh di rumah lu dulu aja. Balikinnya ya pakailah 2-3 hari gitu. Gue juga nggak pakai mobilnya. Oh ya udah. Selama 3 hari itu gue pakai. Gue waktu itu masih ngantor di Indika di Gatot Subroto. Jadi dari rumah ke Gatot Subroto, rumah gue di Rempoa, ke Gatot Subroto gue naik Mini. Gila enak banget nih mobil, fun to drive, praktis apa segala macam. Gue, aduh pengen nih gue gitu. Makin pengen untuk Iya, punya. karena lo tadi admiring doang nih. Iya. Saat lo dapetin driving feelingnya ini enak nih Iya. mobil. Someday gue harus punya nih mobil tuh. Ketika waktu ngeliat, wah lucu juga kali ya punya tuh mobil. Gitu tuh waktu lihat sih. Dia kan sekedar ngomong lucu doang Iya. nih, karena bentuknya memang sangat amat menarik. Iya. Iya. Nah begitu udah nyupir itu baru tuh, wah pengen. Alhamdulillah kejadian tuh 2015. 2015, Mas. 2015. Oke, 2015 lu ngambil mobil ini dalam kondisi seperti apa, Mas? Manis jambu. Iya. Lu bisa definisi sendiri ya, manis jambu ya. Lihat kayak cakep-cakep pas pada Dani, kok ada ini ya? Kok ada ini ya? Gue yakin penonton di Elite tahu apa maksudnya manis jambu. Nggak perlu gue jelaskan lebih lanjut. Iya. Nah, ngomongin manis jambu ini, Mas, berarti kan karena lu udah memimpikannya dari lama nih, Mas. Baru akhirnya lu mau memutuskan, sampai akhirnya lu memutuskan buat kayak, udah deh, gue totalin deh. Gue bangun. Itu ketika gua selama gua pakai itu ada aja terus. Gua sampai ajak ngobrol mobilnya. Lu gila ya, lu gini amat lo sama gua. Ya lu bayangin man, dari pertama ngambil nih, baru mau pulang, itu aja udah jebol master kopling. Oke. Baru hari pertama mau bawa pulang, jebol master kopling. Abis itu adalah tuh temperatur naik lah, bocor tuh, mending cuman rembes kagak, tel anjing bocor mobilnya, gila. Dan terus lagi gue sempet ditolongin Inyo tuh di Kemang, lagi tanjakan, kagak mau dioper, aja satu terus, belok ke parkiran, matiin. Satu terus lah. Iya. Ya anjing. Master kopling lagi apa? Stutnya. Oh, stutnya. Iya. Terus begitu sampai akhirnya gue ajakin ngobrol. Lu anjing ya, lu gila lu gini. Ayo dong. Gue sih nggak bakal nyerah sama lu, bla 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 segala macem. Kalau gue ada rezeki, gue restore total lu. Alhamdulillah garage life abis ituan. Tiba-tiba dipanggil. Cair. Tiba-tiba diajak ngobrol sama tim net gini kita mau bikin reality show gini. Waduh, saya bukan artis sih, nggak bisa acting gitu. Enggak, ini bahasa nggak pakai skrip, ngomong-ngomong terserah ini aja, pokoknya kita kasih pointer doang. Oh gitu. Tapi kita bukan aktor ya, kita cuma suka otomotif aja. Iya, tapi gini abis itu nyebut kita akan bikin sekian episode, per episodenya sekian. Oke, siap. Let's go. Jadi aktor tiba-tiba. Jadi bisa lah kalau gitu doang. Kita akan bikin sekian, yang itunya udah nggak terlalu gue dengerin tuh. Kita akan bikin sekian episode, per episodenya fee-nya sekian. Langsung, ayo siap. Wah cukup nih buat nge-restore Mini nih. Lewat udah. Episode setor bengkel. Alhamdulillah nih jadi dah. Jadi. Nah, ngomongin masalah restore nih, Mas nih. Ini kan mobil spesial. Iya dong, maksudnya yang tadi lu nggak ngeliat di lampu merah selama lu dalam waktu seminggu lu jalan-jalan itu ada satu. Iya. Bener nggak, Mas? Bener. Iya kan? Nah, lu dengan keunikan seperti itu, apakah lu ada kayak gimana caranya lu menentukan bengkel yang tepat? Oke. Gitu. Oke. Ini gua menentukan bengkel yang tepat itu emang gampang-gampang susah ya. Cuma
Sekarang alhamdulillah gue udah menemukan yang dekat rumah dan capable. Oke. Yaitu Pak Adil Prakoso. Sebenarnya ini Pak Adil juga jadi mekanik mini by accident, cuman kayaknya nggak bisa diceritakan di depan kamera. Tadi gue udah cerita ke Risman. Iya. Dikasih customer yang nggak bisa ditolak. Dikasih customer yang nggak bisa ditolak. Ya mau nggak mau belajar. Mau nggak mau belajar dan jadi expert Pak Adil sekarang. Iya, gitu. iya. Karena keinginan untuk nguliknya, Karena keinginan untuk belajar memuaskan si customer itu tadi. Nah, tapi referensi jadi bagus. jadi Mas, bagus, jadinya. iya. Sekarang si si mobil gua ini sih, ya, alhamdulillah aman-aman aja ya. Aman-aman aja, Mas. Meskipun ya along the way ada lah pasti problemnya. Iyalah. Nah, ngomongin masalah restore yang tadi, Mas. Apa aja yang udah lu restore di mobil ini? Total, Wan. Total. Total. Dari body dulu deh, Mas. Apa aja yang udah lu Total. ganti? Semuanya. Semuanya. Lampu. Tinggal shell. Tinggal shell. Tinggal shell. Nanyain kalau duitnya kita tahu dari mana ya, dari garasi lah. Nah, gue nggak tahu source barangnya nih, Mas nih. Ada, wah. Jadi, wah ini juga menarik sekali. Ini gokil nih orang nih. Seneng gue main mini. Ada namanya mini spares. Oke. Itu dia bahkan udah menyediakan kayak memudahkan kita. Gua ngerasanya adalah memudahkan kita sebagai konsumen di Indonesia. Lu order tinggal masukin add to cart, Iya. check out, datang barangnya nyampe depan rumah lu. As simple as that. Ada Semuanya, Mas. ada. Bahkan dia sekarang dijual body, gila banget orang. Tapi agak susah kalau ngirim body. Agak susah kalau ngirim body sih. Pak, kiriman Pak, mobil. Paket. Gede banget itu, Pak. Oh, tapi jadi lu itu source hanya satu, Mas? Ada beberapa. Temen-temen juga di Indonesia juga banyak. Ada bukan banyak. Adalah yang nyetok barang. Iya. Malaysia. Ada. Jepang. Oh, Jepang best sih. Gue dibawain itu tuh stick sama Iman. Jadi gue nyari itu udah lama banget tuh stick matic-nya gitu kan. Lama banget nyari, tiba-tiba Iman lagi jalan-jalan ke Jepang sama keluarganya. Dia jalan kaki, somehow nyasar, nemu tuh bengkel, dia lihat, emang baik tuh Iman Kusumo. Dia beli 2 biji, satu buat dikasih ke gue, satu dipakai di mininya dia bangun mini juga akhirnya. Dan bengkel mini emang di sana, Mas? Di bengkel mini. Makanya sekalian mampir ya. Dulu dia belum punya mini. Oh. Dulu dia belum punya mini. Berarti dari stick itu mulainya. Udah punya stick ini tinggal nyari mobilnya, Mas Iman. Tinggal nyari mobilnya Iman. Panjang ya. Banyak jadinya. Berarti semuanya, Mas. Iya, ada di eBay juga ada. eBay. Tapi source yang paling banyak dari mini spares itu. Semuanya, Mas. Semuanya. Kaca sih tapi gua iya, kaca gimana, Mas? Malaysia gua nenteng. Anjing tuh kan. Baru, Mas? Kagak second. Karena kagak ada triplex. Mereknya triplex kacanya. Waktu gua dapet kiri belakang bukan triplex. Semuanya triplex, kiri belakang bukan triplex. Gantung gila gua. Asli gantung gila nyari. Biarpun lo doang yang tahu, Mas. Iya. Abis itu lo jadi merhatiin itu doang, lihat dari jauh, ini kaca gua nggak asli lagi. Nggak triplex lagi nih anjing nih. Ke Malaysia kita syuting garage lah ke Malaysia. Nanya temen gue di Malaysia, ada nih bengkel mini apa? Kayak bengkel mini terus dia punya kayak bukan bangkai lah itu, bahan-bahannya mini lah gitu. Mampir sana, wah ada nih kaca. Lu jual nggak kacanya? Oh jual, gue mau dong. Ya udah, ini aja nih yang belakang kiri. Oh nggak bisa, lu mesti beli 4. Kenapa 4? Kalau gue jual 1, gue nggak bisa jual 3-nya. Anjing gue beli 4. Nggak, karena kalau dia lu beli sama kiri doang, jadi kayak mobil juga. Satunya nggak triplex jadi. Jadi dia punya mobil yang akhirnya jadi kayak mobil ya kan. Kaca gua nggak asli gini satu. Anjing gampang banget. Jadi dibanding kayak lu lagi, dengan jualnya 4-4-nya dah kata. Itu kaca
dari Malaysia mas. Iya. Sisanya dari si Mini Spare. Mini Spare sama dari sini, sama dari ya Bandung juga ada yang megang stok. Mana lagi ya? Banyak kok di sini. Ada teman-teman yang megang juga stok-stoknya, stok barang, stok spare part. Nah ini kalau ngomongin masalah tadi Mas Juju ngomong restorasi cuma tinggal sial. Jadi sih sebenarnya kita nggak usah jelasin teman-teman. Jadi kalau ini udah baru semua berarti tinggal sial. Dari semuanya berarti baru kalau ngomongin tinggal sial doang. Biasanya orang motor kayak gitu, ini mobil kayak gitu. Tapi yang paling amat kayak lu udah mulai kayak deket kayak gua nggak dapet nih barang ya, susah banget nih. Oke. Ataupun malah nominalnya yang menurut lu kayak gila gitu. Itu apa mas? Yang pertama adalah stick itu. Oke. Yang anjing gua nggak dapet. Alhamdulillah dikasih sama Iman. Yang berikutnya adalah pelek kan. Oke. Ini dari awal gua ngebangun, gua pengen banget pakai pelek ini. Kenapa mas? Alloy ini man. Oke. Tapi bentuknya kayak pelek kaleng. Oh. Ini alloy ini. Oke. Gak ada dulu. Okay. Ada sih dulu, cuma gue nggak mampu. Gue waktu itu nggak mampu. Wah gila segini nggak deh, nggak kuat gue. Kalau boleh tahu mas, berapa mas angkanya? Nggak ada, nggak jangan man. Ntar ketakar peleknya. Ntar bini gue tahu. Bahaya. 2 juta. Tak bisa ada nawar goceng. Lu juga bahaya lu nanyanya yang begitu. Iya, jangan dong. Bini gua nonton bahaya nih. Berarti ini yang paling susah hunting ya mas? Dan man, ini gua dapetnya nggak sengaja gara-gara ini adalah new all stock, last stock dan diskon 50% off. Wah, wow. Iya. Karena udah tinggal satu set. Gila, hokinya nggak habis ini urusan. Bye. Iyalah, sekarang urusan apa lu yang lu suka lagi? Gua nunggu berarti dari tahun ini mobil kelar 2017 awal. Dari 2000 lu masukin bengkel mas? Enggak, gua 2016 ya. Oke, setahunan ya berarti ya? Iya, setahunan. 2017 nih mobil kelar, gue pengen banget pelek itu kan, belum kedapetan, baru dapat 2022 nih pelek. Dari 2016 ke 2022. 2017 ke 2022. Iya, gue nunggu 5 tahun iya. mas. Akhirnya dapat nih pelek. 5 tahun akhirnya dapat dan diskon 50%. Alhamdulillah. Cakep menang kalau yang itu urusan. Ya nggak apa-apa dah, gue nunggu selama itu. Nggak apa-apa dah. Nah mas, gila, ini kan tagline lo nih, dengan mobil yang lo fully restore nih, lo tagline lo daily driven mini. Iya. Yeah. Kita sama-sama tahu nih mas, mobil ini biarpun sudah di restore, tapi mobil ini tidak muda lagi. Iya. Yeah. Biarpun memang kalau dibilang dari umur berarti shell-nya doang, berarti ini bisa dihitung dari tahun 2017. Iya. 2017 ya mas ya? Yeah. Bener ya 2017 sampai sekarang 6 tahun. Iya. Kalau ngomongin masalah itu, apakah mulus-mulus aja nih mas lo pakai harian dengan trayek Jakarta yang kayak sekarang nih mas nih gitu? Di Instagram mulus-mulus aja, di dunia nyata enggak. Apa tuh mas ceritanya dengan lo pakai mobil ini secara harian? Ada man, ada. Ya namanya juga itu ya, meskipun tadi 2017 itu total restore gitu. Betul. Ya, tapi kan nggak semuanya banget baru gitu, kayak blok gitu kan nggak baru. Iya. Apa namanya, kompresor AC gitu kan nggak baru, tangki gitu kan nggak baru lah gitu. Cuma ya overall emang baru dan diremajakan lah gitu kira-kira ya. Along the way ada, contohnya waktu gua ke MDC. Berangkatnya gua aman-aman aja, begitu pulang cenging fuel pump keok. Nggak mau pompa lagi ya. Aduh, gua rebahan dulu dah. Keok fuel pump. Mati tuh. Mati, udah. Itu terus ada juga momen yang gua lagi jalan tiba-tiba nih, bener-bener gua lagi jalan keluar rumah, untung belum jauh itu.
paling baru ya 1-2 kilo lah dari rumah. Tiba-tiba di jalan bunyi gini. AC gue yang waduh nih kayak bunyi belt nih gitu. Iya. Gitu. Tiba-tiba des nggak ada bunyinya, AC nggak dingin, Alternator lampu nyala. Anjing. Puter balik gue paksain nyampe rumah. Aki doang tuh yang bekerja tuh, ya kan, yang lain nggak kerja tuh. Alternator udah dingin aja, alternator udah nggak ada yang gerakin. Gue paksain gue cari puter balik, pokoknya mobil jangan sampai mati aja pulang nyampe rumah gitu buka kap mesin bener aja nggak ada beltnya. Apalagi ya rem tangan. Lagi tanjakan nih, krek. Lah aku masih mundur. Lah aku masih mundur anjing, double pedal. Jadi double pedal Anjir. Udah matic dong saat itu. Udah. Kalau manual sih repot, Mas. Manual sih kaki lu kiri agak miring gini nih gitu ya kan. Rem juga ngopling juga ya kan. Ada momen-momen juga yang tiba-tiba nih begitu begitu dinyalain AC RPM-nya turun. Deng gitu. Kalau nggak pakai AC normal. Yang kayak gitu-gitu begitu jalan gitu nyalain lampu tiba-tiba makin drop lagi gitu. Yang kayak gitu-gitu anjing double pedal nih. Nahan gas sambil ngerem gitu. Nah, cuma kan menurut gue itu jadi lucu kan? Iya kan sekarang. Iya. Ketika lo kala itu kan tai ya. Ada aja nih gitu. Iya. Cuma itu bisa dihitung pakai jari lah. Dan akhirnya lagi-lagi jadi jadi proses pengenalan dan makin jadi sayang. Bener. Gitu kayak wah oke maaf ya kemarin gua ninggalin lo nih, gua nggak terlalu ngerawat lo, gue main pakai aja gitu. Ya jadinya makin kayaknya nih lebih butuh disayang lagi nih kayak gitu. Nah ini membuktikan ya teman-temannya dengan omongannya, dengan ya mungkin yang gue sempat cerita saat di mobil gue juga sering ngajak ngobrol mobil gue, Mas Ju juga kayak gitu ya, kalau udah into banget sama kendaraannya lu ngerasa mobil itu punya nyawa aja gitu. Iya. Dan gue nggak percaya Mas sama orang yang ngomong mobil ini bala banget ya. Mobil ini, menurut gue tergantung dari lo yang ngerawatnya. Bener gak sih Mas? Bener. Itu dia akan nge-treat lo sesuai dengan lo nge-treat dia. Bener, setuju. Jadi gak ada tuh yang menurut gue kayak, ini mobil ini tuh rewel mulu. Kayaknya si profesor yang nyiptainnya udah memperhitungkan hal-hal seperti itu. Bener. Dia lebih pintar dari lo gitu. Iya gak sih Mas? Bener. Ya tergantung lo ngerawatnya apapun itu gitu. Bener, setuju. Karena ya itu tadi gue setuju banget itu sama dia kayak semakin kita into semakin juga dia akan give back ke kita kok. Iya kan? Gitu. Iya, jadi kayak ya itu sih yang harusnya karena sekarang ya Mas ya kayak mungkin ada beberapa orang yang kayak gue takut Mas main mobil yang udah agak berumur, gue takut akan jadi nyusahin. Sebenarnya yang kata Mas Juju tadi bukan lebih ke arah nyusahin, lebih ke arah belajar. Tapi kalau ini orang yang mau ngulik kan lebih ke passionnya ya Mas ya, lebih ke passionnya ya gitu. Dan gue juga suka dengan di industri ini dengan mobil-mobil yang menurut gue udah berumur, karena dengan cara gitu gue bisa lebih belajar, sama ada bahan untuk pembelajaran, sama ada bahan untuk gue ngobrol sama orang baru. Iya betul. Iya gak sih Mas? Untuk gue belajar sama orang baru nih. Jadi kan gue punya ilmu lagi, gue punya teman lagi, gue punya link lagi. Kalau lo pakai mobil baru, lo ngobrol di tempat oli doang paling sama pom bensin. Ganti oli apa Pak? Gini, sama dong. Ya emang itu yang diganti olinya. Karet wiper pakai apa Pak? Iya, gitu doang gitu. Gak ada permasalahan common. Akhirnya yang menjadikan lo jadi kayak ini ya itu kepikiran lo juga bisa jadi ngebantuin orang kalau lo udah melewati masa itu. Iya nggak sih, jadi orang tuh menurut gue tuh lebih ke situ sih, kenapa kalau gue pribadi suka sama mobil yang atau enggak kendaraan yang bisa dibilang udah berumur. Kenapa lu nggak beli mobil baru aja sih gitu? Ya karena itu feel itunya yang akan hilang gitu. Sama Mas Juju nih.
Mas Jujuk kita lihat kemarin ada Pajero Mas Jujuk. Kalau gue boleh nanya nih Mas Jujuk nih, kenapa lu masih mempertahankan Daily Driven Mini? Yang dimana mungkin ya gue bukan gimana-gimana Mas Jujuk ya kan kalau ngomongin masalah itu yang tadi lu bilang dengan segala macam ke seluk beluk ya kan yang udah lo jalanin nih bersama si Mini ini, abis itu lo punya Pajero yang dimana kalau Pajero bisa keliling dunia nih Mas pakai Pajero nih. Iya kan, mobilnya tinggi dengan jalanan Jakarta yang kita nggak bisa bilang mulus semua, yang kadang-kadang suka map juga suka nyasarin ke gang-gang gitu. Kayaknya ini aman dengan itu. Kenapa Mas? Iya, Pajero bisa gedein volume dari sini ya kan. Sore-sore buka gitu kena cahaya matahari enak gitu ya, electric mirror gitu ya. Bener. Kenapa tetap pakai ini? Oke, itu pertanyaan lu bagus. Oke. Karena ya itu ya. Kalau gua dari awal gue emang sayang banget main mobil. Dan katanya nih ya, kalau orang sayang kan makin sering ketemu makin bener gitu. Iya bener. Itu cara gua mengungkapkan rasa sayang gua terhadap mobil ini adalah ya gue pakai. Iya benar. Ya gue pakai along the way nanti kayak sekarang nih ada beberapa nih udah mulai nggak semulus dulu lagi gitu ya. Iya kan dengan kan pakai harian ya Mas ya. Aging lah gitu iya, kan betul. Ya udah biarin aja gitu. Kayak ini kan karet kaca nih tengahnya harusnya listnya chrome nih. Oke. Itu udah kan mulai apa namanya mulai pudar. Iya. Ya udah emang perjalanannya dia mesti begini ya udah dan lo udah puas pakai dari baru Mas. Iya dong, ya kan lo tidak meng-aging dari lo pakai aging enggak. Lo pakai dari baru, dari karet baru sampai sekarang aging. Jadi lo ngeliatnya gini, ya emang gue pakai sih gitu. Iya nggak sih Mas ya kan. Jadi lo ngerasa kayak lo tidak rugi apa-apa gitu. Lo bisa menjalani ini. Jadi memang lo pakai dan lo nikmatin dengan sedemikian rupa ya Mas ya. Iya. Dan apa ya? Kayak udah gua banget aja gitu sih Wan kayaknya Wan. Iya. Ini si WRC ini. WRC benar. Kayak zaman dulu Mas. Yang dimana mobil cuma satu, lu mau pendekin, lu mau ngapel, lu mau kemana, lu mau kuliah, lu mau sekolah, ya pakai itu. Lu mau kemana ngambil barang ya pakai itu. Barang apaan?